Jumpa lagi dalam Renungan Harian GKI Kuitang. Dan untuk renungan kali ini saya memberikan judul Pay It Forward, yang didasari dari surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Saudaraku, konsep Pay It Forward merupakan sebuah gagasan tentang bagaimana melanjutkan kebaikan yang sudah diterima. Misalnya, saya sudah menerima kebaikan dari orang lain, maka saya akan berbuat baik juga kepada orang yang lain. Demikian juga seterusnya, orang tersebut harus membagikan kebaikan kepada orang-orang yang lain. Diharapkan kebaikan itu akan menjadi sebuah efek domino. Semakin banyak orang yang berbuat baik, semakin banyak orang yang merasakan kebaikan, dan semakin banyak orang yang merasakan kebaikan, akan disebarkan lagi kebaikan sebanyak-banyaknya. Saudaraku, bisakah terbayangkan jikalau sebuah kota yang tadinya suram tanpa senyum bisa berubah sedemikian rupa menjadi kota yang ramah karena gagasan Pay It Forward yang dipraktikkan. Dimulai dari seseorang yang menebarkan senyum dan keramahan, dan orang yang menerima senyum dan keramahan itu menyebarkannya kepada orang lain, dan kemudian muncullah efek domino dari senyum dan keramahan itu. Maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, kota itu akan berubah menjadi kota yang ramah dan kota yang tersenyum. Pay It Forward, melanjutkan dan menebarkan kembali kebaikan kepada orang lain. Ya. Mungkin kita berpikir ini kan konsep duniawi, ternyata tidak. Ya. Pay It Forward ini sebetulnya konsep yang sangat alkitabiah, mengingat bahwa sebetulnya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus sudah melakukan kebaikan itu bagi manusia, dan bukan hanya soal kebaikan, tetapi bahkan keselamatan diberikan. Jadi dari pihak Allah sendiri sudah berinisiatif untuk mengangkat, menolong, menyelamatkan manusia. Allah begitu mengasihi kita. Oleh karena itu, bagi setiap kita yang merasakan kebaikan dan kasih karunia Allah itu, maka Pay It Forward. Maka mari kita tebarkan kebaikan itu kepada orang-orang lain. Mari kita sebarkan damai sejahtera itu kepada orang-orang lain. Bukankah salah satu panggilan kita sebagai orang percaya adalah menghadirkan kerajaan Allah? Dan kerajaan Allah itu tidak hanya bisa dihadirkan dengan satu orang saja, harus melibatkan banyak orang, melibatkan Anda dan saya. Jadi Anda dan saya yang sedang merasakan kebaikan Tuhan, mari sebarkan kebaikan itu kepada orang-orang lain. Kebaikan dan kebenaran bukan hanya sebuah konsep di atas kertas. Kebaikan dan kebenaran bukan sebuah materi diskusi yang menghabiskan waktu panjang untuk berdiskusi, melainkan sebuah praktik kehidupan yang nyata. Yohanes menasihatkan kepada jemaat, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Betul, kebaikan itu bukan hanya konsep, kebaikan itu harus dipraktikkan. Kebenaran bukan hanya konsep, kebenaran harus dipraktikkan. Terlebih di masa raya Advent ini yang masih kita rayakan di tengah-tengah pandemi. Ada begitu banyak orang yang mungkin berseru di dalam hatinya, membutuhkan pertolongan. Mari kita Pay It Forward. Kita berikan kebaikan kita tebarkan bantuan kita di mana perlu. Maka yakin dan percayalah, Anda akan menjadi berkat. Dan ketika Anda menularkan gagasan ini, orang yang sudah merasakan kebaikan itu tebarkan kepada orang lain, maka saya yakin dan percaya dunia ini akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Let's Pay It Forward. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa.
Tuhan yang baik, sungguh kami bersyukur karena kami sudah merasakan kebaikan dari Tuhan. Oleh karena itu, kami rindu untuk menebarkan kebaikan itu kepada orang-orang lain. Kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Amin.